dalam pelayanan kita ada banyak hal yang memang bisa kita temukan, tapi ternyata saya merumuskan dengan tiga kalimat saja. Yang pertama, kita perlu menatap pikiran kita. Yang kedua, kita perlu menata hati, dan yang ketiga, kita perlu menata pikir, menata rasa, menata laku. Nah, oleh karena itu, maka saya skip aja ya, biar mengapa penting? Saya skip juga lah. Karena ini, karena kita berhadapan dengan idealisme dan realita. Idealisme ini wah, melayani itu pasti menyenangkan, ya. Pasti ketemu dengan orang-orang yang menyenangkan. Realitanya kok gini, beda. Makanya jangan heran banyak orang di gereja yang sakit hati, banyak di gereja yang akhirnya baperan, banyak di gereja yang merasa sering tersinggung hanya karena hal yang sepele. Kalau setuju, kan? Karena mungkin nggak mau lagi deh, mundur deh, ya. Hal yang tidak berkaitan dengan aku nggak mau lagi. Itu idealisme versus realita, bukan versus sama. Ya, versus sama. Jangan skip, jangan ini. Tadi saya katakan kan, sehingga ya, nggak apa-apa saja. Saya nggak pede sendirian, karena idealisme dan realita itulah makanya muncullah pelayan-pelayan yang terluka, pelayan-pelayan kecewa, pelayan-pelayan yang sakit hati. Bagaimana kalau para pelayan di gereja kita adalah orang-orang yang seperti ini? Pasti pikirkan sendiri. Saya mau jawab. Saya main aja Pak. Ada satu hal yang buat, ini hal yang kedua yang saya sampaikan. Ada yang namanya support system. Ada yang pernah dengar istilah support system? Nah ya, bicara apa kira-kira? Support system. Kita HP saya lupa ya. HP itu. Orang yang duduk kita. Oke, Pak. Coba Pak Amos minta tolong saya punya telur. Untuk Pak Amos saya kasih yang ini saja. Pak Amos bisa nggak memberdirikan telur ini sampai berdiri tegak? Harus bener aja Pak. Atau dipinjam boleh, di sini boleh. Tapi saya nggak tanggung jawab atas meja ini ya. Bisa Pak? Boleh pakai apa aja, silakan. Silakan boleh pakai apa aja, atau boleh pakai ini. Terima kasih. Ada ganjilnya, kalau nggak ada ganjilnya di sini. Keluarga, bisa suami, bisa istri, ya. Makanya di dalam pelayanan perlu dukungan keluarga. Ketika penatua dipanggil, apakah istrinya mendukung? Iya. Repot kalau istri atau suami tidak mendukung, kan? Nah, apakah yang lain juga sama? Nah, support system adalah tadi saya katakan. Ketika tadi Pak Amos mengatakan di sini ada ganjil, gitu ya. Bisa. Karena ada ganjalnya. Ganjalnya itulah adalah support systemnya yang ada di luar. Itu support system. Siapa itu? Teman, saudara, keluarga.
nggak bisa kerja sendirian, kita nggak bisa melayani sendirian. Majelis jemaat perlu bampal, bukan bantal. Kalau bantal saya, ya. Badan pelayanan bampal, ya. Komisi-komisi, karyawan gereja, semua jadi semua jaringan yang saling memberikan support. Setuju nggak? Perlu nggak? Saya rasa. Tapi ada support yang lebih, dan itu yang terbaik. Apa itu supportnya? Ada dalam diri sendiri. Kenapa kalau ini didiriin tadi bisa tanpa gajah? Karena telur ini mahal. Kalau telur ini mahal kan ambruk semua. Nah, gitu ya. Ini matang kenapa matang? Karena sudah dididihkan oleh air, kan? Apapun seberat apapun itu, ini pecahannya tidak akan pernah menghancurkan dirinya. Nggak hancur kan? Tapi kalau mentah ini maka saya hendak berbagi saja. Yuk kita bangun support system itu, baik support system yang ada di luar diri kita maupun yang ada di dalam diri kita. Tapi bagaimana membentuk support yang ada di dalam diri kita? Caranya gimana? Gak apa-apa lah, sok rohani gitu ya. Bangunlah hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Tanpa itu sudah siapnya hamba. Pelayanan kita hamba, pelayanan kita kering, sedikit-sedikit mutu, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit tersinggung. Nah, karena apa? Kekeringan di dalam diri. Yang dicari bukan Tuhan, tadi kan melayani cinta pada Tuhan kan, apa yang itu? Cinta pada diri sendiri. Ada yang seperti itu semoga tidak. Sehingga ketika kita membangun support system itu, saya berharap PKI Cilacap menjadi gereja yang bertumbuh luar biasa ke depan. Tahun 2024 menjadi tekad kita bersama-sama untuk bertumbuh bersama-sama. Sedia?